Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Tridianda dengan BP 20010021 akan menjelaskan mengenai perhitungan penyusunan laporan keuangan masjid berdasarkan ISA 35 pada Masjid Ainul Yakin Piai Tangah. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah. Masjid, selain menjadi tempat ibadah umat muslim, masjid juga merupakan organisasi sektor publik yang tergolong dalam entitas non-laba. Masjid digunakan dan dimiliki oleh masyarakat yang dalam menjalankan aktivitas yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaannya, termasuk dalam mempublikasikan laporan keuangan. Yang menjadi latar belakang dari penyusunan laporan keuangan Masjid Ainul Yakin adalah yang pertama Quran Surat At-Taubah ayat 18 yang artinya hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang kedua ada hadis riwayat Al-Bazzar Abdurrahman bin Hamid dari Anas, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah keluarganya Allah. Oleh sebab itu, salah satu cara yang dilakukan penulis untuk memakmurkan masjid-masjid Allah ialah dengan menyusun laporan keuangan masjid, terutama Masjid Ainul Yakin Piai Tangah berdasarkan ISA 35. Yang kedua yang menjadi latar belakang adalah kurangnya pengelolaan masjid karena takmir masjid yang sudah tua. Yang ketiga, diperlukannya manajemen keuangan dan manajemen administrasi keuangan yang sistematis agar pelaporan keuangan masjid dapat disajikan secara jelas dan dapat dipahami masyarakat. Yang keempat, penyajian laporan keuangan masjid belum menerapkan ISA 35 dan pencatatan keuangan masjid masih secara manual. Pencatatan keuangan Masjid Ainul Yakin dilakukan secara manual dengan hanya menggunakan buku kas biasa yang berisikan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara masjid. Selain karena kapasitas manajerial yang kurang, karena yang menjadi takmir masjid bapak-bapak yang sudah tua, dan kurangnya pengetahuan dan akan pengelolaan laporan keuangan masjid berdasarkan ISA 35. Serta pencatatan laporan keuangan masjid yang masih secara manual juga menyebabkan informasi keuangan masjid menjadi sulit untuk dipahami karena adanya tulisan yang kurang jelas, besar kemungkinan salah hitung karena ada akun laporan keuangan masjid yang lupa untuk ditambah atau dikurangi, serta pencatatan laporan keuangan masjid yang memakan waktu lama dalam pencatatan secara manual. Oleh sebab itu, mendorong penulis untuk membuat tugas akhir yaitu dengan judul penyusunan laporan keuangan masjid Ainul Yakin berdasarkan ISA 35 menggunakan aplikasi Excel for Accounting. Pencatatan laporan keuangan masjid sesuai dengan ISA 35 dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel for Accounting diharapkan dapat memudahkan dalam perhitungan laporan keuangan masjid. Selanjutnya, rumusan masalahnya yaitu bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Masjid Ainul Yakin Piai Tangah berdasarkan ISA 35 dengan menggunakan aplikasi Excel for Accounting, serta tujuan tugas akhir adalah untuk menyusun laporan keuangan Masjid Ainul Yakin berdasarkan ISA 35 menggunakan aplikasi Excel for Accounting. Manfaat tugas akhir. Yang pertama, bagi penulis dapat memperluas wawasan penulis tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan Masjid Ainul Yakin berdasarkan ISA 35. Yang kedua, bagi masjid dapat berguna bagi masjid-masjid di Kota Padang, terutama Masjid Ainul Yakin Piai Tangah dalam menyusun laporan keuangan masjid berdasarkan ISA 35. Yang ketiga, bagi institusi pendidikan sebagai bahan bacaan dan referensi di perpustakaan bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian
seperti penulis. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pengurus dan bendahara masjid. Yang kedua ada dokumentasi, yaitu dengan cara meminta file-file berupa laporan keuangan yang dilakukan oleh bendahara masjid yang berupa kas keluar dan kas masuk. Yang ketiga ada observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan di Masjid Ainul Yakin Piai Tangah. Selanjutnya sistematika penyusunan. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Yang kedua ada bab 2 landasan teori. Pada landasan teori ini berisi teori-teori yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Masjid Ainul Yakin Piai Tangah berupa pengertian akuntansi, pengertian masjid, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bab 3 gambaran umum dan pembahasan. Pada bab 3 ini berisi gambaran umum mengenai Masjid Ainul Yakin Piai Tangah dan bagaimana cara menyusun laporan keuangan Masjid Ainul Yakin Piai Tangah berdasarkan ISA 35. Selanjutnya ada bab 4 yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari bab 1 sampai bab 3 dan saran. Yang kelima ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi referensi atau rujukan yang digunakan penulis dalam menyusun laporan keuangan Masjid Ainul Yakin Piai Tangah berdasarkan ISA 35. Selanjutnya bab 2 landasan teori. Menurut James M. Reeve 2013, pengertian akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan mempengaruhi aktivitas bisnis. Akuntansi masjid merupakan kegiatan jasa dalam tata buku dan pengelolaan transaksi yang terjadi dalam kegiatan operasional masjid. Yang akuntansi dalam organisasi nirlaba masjid bertujuan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dalam menentukan pengalokasian, dan dalam prakteknya masjid biasanya mendapatkan sumber dana dari sumbangan para jamaah yang kemudian digunakan untuk tujuan khusus. Lalu manajemen keuangan organisasi peribadatan. Pengertian manajemen keuangan organisasi peribadatan. Manajemen keuangan adalah kegiatan untuk memperoleh dan menggunakan dana dengan tujuan meningkatkan atau memaksimalkan nilai organisasi. Dalam konteks organisasi peribadatan, manajemen keuangan organisasi peribadatan adalah usaha yang dilakukan pengelola tempat peribadatan dalam menggunakan dana umat sesuai dengan ajaran agama dan kepentingan umat berdasarkan pengertian. Maka terdapat dua fungsi, yaitu fungsi mendapatkan dana dan fungsi menggunakan dana. Fungsi pertama, bagaimana cara pengelola organisasi peribadatan dalam mendapatkan dana yang sesuai dengan ajaran agama dan tidak memberatkan umat. Fungsi kedua, bagaimana menggunakan dana secara efektif dan efisien. Dalam manajemen keuangan organisasi masjid, mengatur mengenai tata usaha keuangan organisasi masjid yang terdiri dari tata usaha umum atau administrasi organisasi masjid dan tata usaha keuangan organisasi masjid. Siklus akuntansi pada masjid. Yang pertama, tahap pencatatan terdiri dari kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk transaksi, kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku jurnal, dan posting dari jurnal ke akun buku besar. Yang kedua, tahap pengiktisaran, penyusunan lapor neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, membuat ayat jurnal penyesuaian, membuat neraca saldo setelah penutupan, membuat ayat jurnal pembalik. Yang ketiga, tahap pelaporan yang terdiri dari laporan surplus, defisit, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
sistematis agar laporan keuangan masjid dapat disajikan secara jelas dan dapat dipahami masyarakat. Berdasarkan ISA 35, laporan keuangan yang dihasilkan dari siklus akuntansi entitas berorientasi non-laba antara lain laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pelaporan keuangan masjid diatur dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ISA 35 tentang penyajian laporan keuangan berorientasi non-laba. DE ISA 35, penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 September 2018. DE ISA 35, penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba memberikan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi non-laba. Selanjutnya ada rumus-rumus yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Masjid Ainul Yakin P Tangah. Yang pertama ada sum, rumus untuk menjumlah data atau total data dengan cara sum sel pertama sampai sel terakhir. Yang kedua ada average, yaitu rumus untuk menghitung nilai rata-rata. Yang ketiga ada max, rumus untuk menampilkan nilai data terbesar. Yang kedua ada min, rumus untuk menampilkan data terkecil. Yang ketiga ada count, yaitu rumus untuk menghitung banyak sel pada rank. Menampilkan data berdasarkan tabel referensi dalam format vertikal. Syarat penyusunan tabel referensi itu harus urut. Yang kedua ada haul up, yaitu untuk menampilkan data berdasarkan tabel referensi dalam format horizontal. Syarat penyusunan tabel referensi harus urut. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai penyusunan laporan keuangan Masjid Ainul Yakin P Tangah berdasarkan ISA 35 pada Masjid Ainul Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.